Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini ya, hari Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021. Kita semua bisa bertemu meskipun melalui pembelajaran online dalam mata pelajaran usul fikih ya, mata pelajaran usul fikih untuk anak-anak atau para murid Madrasah Aliyah Mas Kumambang kelas 12E. Baik, di awal pertemuan seperti yang sudah saya jelaskan, mohon maaf sebelumnya, ini saya memakai akun siaran langsung supaya lebih memudahkan saja ya, karena kalau pakai media yang lain seperti pakai Zoom mungkin ada beberapa murid yang terkendala, jadi saya pakai siaran langsung di Facebook. Yang penting anak-anak bisa menyimak ya. Silakan seperti saya sampaikan di grup, diisi dulu absennya ya, sebagai tanda kalau hadir ya, diisi absennya, ditulis nama kemudian kelas ya, di kolom komentar nama lalu kelas. Nah, ini saya lihat belum ada ya, silakan nanti saya tunggu ya, masih saya tunggu, dan nanti kalaupun terlambat bisa ikut siaran ulangnya ya. Anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tema ini bisa saya lihat yang sekarang sudah menyimak ada berapa orang ya. Oh ya, ini sudah ada beberapa orang. Baru ada 2 ya. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan ya. Insya Allah akan saya mulai materi kita. Jadi silakan anak-anak dibuka halaman, kalau di kitabnya ya, kitab ini ya, kitab yang kita pakai kitab ini melanjutkan materi sebelumnya ya, kitab Mudzakkirah Ushulul Fiqh karya Kiai Haji Fakihuddin Munawwir. Kita pakai kitab ini. Materi kita halaman 48 ya. Materi kita hari ini halaman 48 tentang kias ya. Materi kita sekali lagi halaman 28. Materi kita halaman 48 tentang kias. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi, jadi karena ini hari pertama pembelajaran kita secara online, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi atau pentingnya belajar usul fikih. Nah, ini sudah ada beberapa yang absen ya. Jadi ilmu usul fikih ini ilmu yang sangat penting ya. Para ulama mendefinisikan usul fikih itu ada beberapa versi atau ada beberapa definisi. Tapi salah satu definisi yang bagus yang didefinisikan oleh para ulama adalah mereka mendefinisikan ilmu usul fikih itu dengan al-ilmu bil adillati syar'iyyah ya, wa kaifiyya al-istifada minha wa halul mustafid ya, wa kaifiyati al-istifada minha wa halil mustafid ya, ya ilmu yang membahas tentang dalil-dalil syar'i. Nah, dalil mungkin di kelas 1 atau kelas 2 sudah dipelajari ya, apa saja jenis dalil syar'i itu, mulai dari dalil yang disepakati dan dalil yang tidak. Tapi kalau dilihat materinya ini namanya belum banyak yang dipelajari ya. Jadi dalil syar'i itu banyak, ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu yang disepakati. Tapi ada yang terjadi perbedaan pendapat para ulama seperti istihsan, kemudian uruf, maslahah mursalah. Lalu ada lagi Saddud Dzari'ah, amal ahlul Madinah dan lain-lain. Nah, itu dalil namanya. Wa kaifiyah al-istifada minha. Kemudian
bagaimana menggunakan dalil tersebut. Nah, bagaimana menggunakan itu juga dipelajari di usul fikih atau cara menggunakan, metode menggunakan dalil-dalil tadi. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah misalnya itu kan sudah jelas ya. Al-Quran misalnya jelas 114 surat ya. 114 surat. Kemudian Sunnah juga jelas banyak tapi ya. Kalau Sunnah lebih banyak meskipun tidak terhimpun dalam satu kitab tapi terhimpun dalam kitab-kitab hadis-hadis ya kan, ada jelas Al-Qur'annya jelas, Sunnahnya jelas. Tinggal cara penggunaannya bagaimana ya. Nah, itu yang disebut kaifiyah al-istifadah minha, cara menggunakan dalil. Ya, bisa dicatat ya. Pertama, al-ilmu bil adillah asy-syar'iyyah. Ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil syar'i. Kemudian wa kaifiyah al-istifadah minha, bagaimana cara menggunakannya. Kalau anak-anak lihat di buku Muzakirah ini ya, di sini misalnya kalau berbicara mengenai cara penggunaannya adalah contoh misalnya sigho amr ya, redaksi perintah dalam Al-Quran itu kan banyak kalimat dengan redaksi perintah, tapi tidak semua perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Ada perintah tapi menunjukkan sesuatu yang mubah ya. Bahkan ada juga perintah yang itu menunjukkan ancaman, itu ada ya. Misalnya if'alu ma syi'tum, berbuatlah sesukamu. Nah, itu kan ancaman. Nah, itu cara menggunakan dalil. Lalu yang terakhir wahalil mustafid ya. Kemudian mengetahui ya, atau ilmu mengetahui kondisi al-mustafid, orang yang menggunakan dalil tersebut. Nah, orang yang menggunakan dalil itu ada, kalau secara garis besar ada dua macam. Ada yang memang dia ahli di bidangnya ya, atau bisa mengambil kesimpulan hukum, itu namanya mujtahid. Ada juga yang dia mengikuti hasil dari ijtihad seorang mujtahid, namanya muqallid. Nah, meskipun ada juga ulama yang membagi satu lagi ya, kriteria orang menggunakan dalil disebut muttabi. Bedanya muqallid dengan muttabi itu, kalau muqallid menggunakan atau hanya ikut perkataan mujtahid tanpa ditulis atau tanpa mengetahui dalilnya. Tapi kalau muttabi itu mengikuti atau ya mengikuti perkataan mujtahid tapi dia mengetahui dalilnya, itu disebut dengan muqallid. Nah, muttabi ya, orang yang mengikuti. Baik anak-anak sekalian, itu sekedar muqaddimah ya, itu definisi. Jadi ilmu ushul fikih itu penting dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui dalil-dalil syar'i. Nah, ini ada salah satu ustadz kita, Ustadz Muhammad Husnaini ya. Beliau nggak tahu jenengan di Malaysia atau sudah di Indonesia, Ustadz. Ya, selamat datang. Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan ya. Bisa dibuka halaman 48 Al-Qiyas. Nah, saya akan bacakan teksnya, kemudian nanti akan saya terjemahkan dan saya jelaskan ya. Bisa disimak baik-baik. Al-Qiyasu ta'rifuhu. Al-qiyasu huwa ilhaqu waqi'atin ghairi mansusatin ala hukmiha syar'iyyi biwaqi'atin. Nah, itu ada kesalahan anak-anak di definisinya. Diperhatikan ya. Al-qiyasu huwa ilhaqu waqi'atin ghairi mansusatin ala hukmiha syar'iyyi biwaqi'atin mansusatin ya. Jadi bukan biwaqi'atin ghairi mansusah ya. Nah, jadi ghairinya dibuang, ghairi yang kedua dibuang ya. Jadi biwaqi'atin mansusatin ala hukmiha lishtirakihima fi illatil hukmi. Nah, itu juga ada kesalahan penulisan lishtirakihima. Itu kan lam lalu ada hamzah di bawahnya ya. Itu dihapus hamzahnya jadi langsung lam, langsung shin ya, lishtirakihima fi illatil hukmi. Baik. Definisi qiyas yang pertama adalah bukan pertama ya, memang definisinya ini ya. Al-qiyas, qiyas adalah ilhaqu waqi'atin ghairi mansusatin ala hukmiha. Ilhaq itu artinya menyamakan ya, atau menyamakan atau mencari persamaan ya, bahasa kamunya seperti itu. Mencari kesepadanan
antara waqi'atin ghairi mansusatin ala hukmiha, suatu perkara ya, suatu peristiwa, suatu perbuatan, suatu kejadian ya, atau bisa juga gampangnya suatu kejadian gitu saja ya, kejadian yang ghairi mansusatin ala hukmiha, tidak secara tekstual dijelaskan hukumnya ya, ghairi mansusatin ala hukmiha syar'i, yang tidak secara jelas jelaskan hukumnya ya. Jadi sesuatu yang hukumnya itu tidak dijelaskan secara gamblang. Nah, seperti itu ya. Jadi menyamakan perkara yang hukumnya tidak dijelaskan secara gamblang biwaqi'atin mansuso. Nah, sekali lagi ghairi yang kedua dihapus ya. Dengan perkara yang mansuso ala hukmiya, yang hukumnya dijelaskan secara jelas. Nah, kenapa kok disamakan antara perkara yang tidak ada hukumnya dengan perkara yang ada hukumnya? Alasannya adalah lishtirakihima fi illatil hukmi, karena ada persamaan ya antara keduanya fi illatil hukmi, dalam illah hukum. Illah itu apa? Nah, ini akan nanti akan kita jelaskan ya apa yang dimaksud dengan illah. Jadi anak-anak kias itu ya menyamakan dua hal ya, menyamakan dua hal. Tapi dua hal ini tidak sama persis ya. Tidak sama persis. Kalau sama persis ya bukan kias namanya ya, hukum biasa. Jadi ada kejadian A. Kejadian A ini ada hukumnya, disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah ya, atau ijma' ulama juga ya. Kemudian perkara yang kedua itu tidak ada hukumnya atau tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Nah, dua perkara ini jelas berbeda ya, perkara A dan perkara B, beda hukumnya. Tapi karena keduanya memiliki kesamaan ya, perkara B ini punya kesamaan illah, sebab kenapa perkara A ini dihukumi seperti ini ya. Misalnya A ini dihukumi haram. Kenapa dia haram? Karena ilahnya begini. Perkara B ini juga memiliki sebab yang sama, ilahnya begitu. Maka perkara B ini disamakan hukumnya dengan perkara A, meskipun perkara B tidak jelaskan hukumnya di Al-Qur'an. Nah, nanti akan dijelaskan di sini ya contohnya. Baik, kita lanjut. Arkanul qiyasi arba'atun. Nah, arkanul qiyasi arba'atun. Rukun qiyas itu ada 4 ya. Seperti dalam masalah ibadah itu ada rukun, ada syarat. Nah, ini dalam ilmu ushul fikih juga ada rukun, ada syarat. Artinya kalau ada 4 rukun qiyas ini yang tidak terpenuhi, maka qiyas tersebut batal ya. Qiyas tersebut tidak sah, qiyas tersebut tidak bisa disebut dengan qiyas ya. Kalau para ulama menyebutnya al-qiyasu ma'al farik, qiyas kepada sesuatu yang berbeda ya, tidak bisa disamakan. Nah, jadi ada 4. Baik, sekali lagi perlu diingat definisi qiyas itu tadi ya, menyamakan antara sesuatu yang tidak ada hukumnya atau yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya secara tekstual. Karena apa? Karena ada persamaan di antara keduanya. Nah, rukun qiyas ada 4 ya. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu ini perkara asal. Perkara asal itu ya tadi, perkara yang disebutkan hukumnya itu tadi namanya al-aslu. Kemudian al-far'u. Al-far'u itu perkara yang tidak disebutkan hukumnya. Wa hukmul asli, hukum dari perkara asal tadi. Wal illah, dan illah atau sebab. Nah, baik, supaya lebih mudah kita langsung ke contoh ya. Tadi bisa dilihat di kitabnya kembali. Arkanul qiyasi arba'atun wahya al-aslu wal far'u wa hukmul asli wal illatu. Asal ya, atau perkara asal, al far'u perkara fara' atau perkara cabang, wa hukmul asli hukum asal, wal illah dan illah. Al-amtsilah. Nah, contoh. Di sini kalau kita lihat ada 2 contoh ya di buku ini yang disebutkan. Faqad adrakal mujtahiduna anna illatat tahrimi hiya al-iskaru ya, sekali lagi, faqad adrakal mujtahidun,
Adroka itu apa artinya? Ya, ada yang tahu? Boleh ditulis di kolom komentar. Adroka yudriku. Ada yang nulis? Oh, absen ya. Baik, adroka, ada yang tahu artinya? Ya, yang sekarang sedang mengikuti bisa ditulis di kolom komentar. Adroka yudriku. Adroka yudriku itu artinya sama dengan alima ya'lamu, ya, mengetahui. Nah, para mujtahid telah mengetahui bahwasannya illatat tahrimi. Illah itu bisa juga kita sebut dengan alasan atau sebab, ya. Sebab diharamkannya khomer, ya. Mungkin yang dimaksud tahrim di sini adalah khomer. Hiya al-iskar, adalah karena dia memabukkan. Baik. Jadi di Al-Qur'an yang disebutkan hukumnya adalah khomer. Coba dilihat di contohnya, ya. Nomor 1 huruf alif. Allahu nassa ala tahrimil khamri. Di ayat, ya, Allah nassa ya nusu itu telah menjelaskan atau menyebutkan di dalam Al-Qur'an ala tahrimil khamri bi ayat, mengenai keharaman khamr pada satu ayat, innamal khamru wal maisiru. Oh, ini kurang ya ayatnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Nah, bisa dilihat, anak-anak bisa dicek, ya. Ya, ini mungkin perlu ditulis atau perlu diperbaiki, ya. Jadi untuk yang ayatnya yang kurang-kurang perlu ditambahi, ya. Bisa dicek langsung di yang di rumah yang bawa mushaf. Ditulis atau dicek langsung di ayatnya, ya. Di sini disebutkan, kalau secara lengkap, ya, kita bacakan dari Al-Qur'an. Bisa dicek di surat Al-Maidah ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, anak bisa dilihat, sesungguhnya khamr, kemudian wal maisir, dan judi, perjudian, ya, wal ansab, wal azlam, ya, mengundi nasib, anak panah, ya, kemudian berhala-berhala. Rijsum min amali syaitan, itu merupakan sesuatu yang najis, min amali syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu. Nah, fajtanibuhu, maka jauhilah, ya, jauhilah khamr dan maisir, ya, jauhilah khamr dan maisir itu. Nah, ini jelas, ya. Jadi pengharamannya jelas di sini pada kata, kalau anak-anak di pelajaran sebelum yang pelajari tentang al-amru wan nahyu, ya, perintah dan larangan, ada di kata fajtanibuhu, maka jauhilah khamr. Nah, menjauhi khamr itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tidak dekat-dekat. Kenapa diperintahkan untuk tidak dekat-dekat? Karena khamr itu sesuatu yang haram, sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi itu teksnya jelas, ya, di Al-Qur'an ayat ini, Al-Maidah ayat 90. Wa qad wujidat hadzal iskaru, atau bukan wujidat, ya, wa qad wajadta hadzal iskaru aidan bi syurbin nabidhi. Wa qad wajadta hadzal iskara. Nah, engkau juga bisa menemukan hadzal iskara, sesuatu yang memabukkan ini, aidon juga, bisyur bin nabid, pada minuman nabid. Apa itu nabid? Nabid itu berbeda dengan khamr, ya. Kalau khamr itu diambil dari anggur dan diambil dari kurma. Nah, ini bedanya. Di khamr itu minuman memabukkan yang diperas dari anggur, diperas dari kurma. Tapi kalau nabid ini dari bahan-bahan yang lain, ya, bahan-bahan yang lain, ya.
Fayakunun nabidhu mulhaqan bil khamr, maka nabid itu dihukumi sama dengan khamr. Artinya segala macam bentuk minuman yang itu memabukkan, meskipun tidak disebutkan hukumnya di Al-Qur'an, karena dia sama dengan khamr tadi, memabukkan, ya, diharamkannya karena memabukkan, nah, maka sama saja hukumnya disamakan dengan khamr. Contoh yang kita temui di daerah kita, misalnya ada minuman memabukkan itu yang dibuat dari air nira, atau kalau kita tahu ya gampangnya legen, tahu legen ya. Kalau di daerah Pantura banyak yang orang daerah mana? Kalau Lamongan ya Paciran, kemudian daerah Panceng. Saya ini di Panceng sekarang. Panceng, saya tinggalnya di Panceng. Itu banyak dijual legen-legen yang diambil langsung dari pohonnya. Nah, legen itu kalau masih diambil secara langsung seperti itu ya, masih disimpan beberapa hari, itu masih tidak haram atau masih tidak memabukkan, enak diminum, enak ya, diminum itu enak rasanya ya. Ada yang manis, ada yang agak ada kecut-kecutnya sedikit ya. Intinya minuman yang sama dengan minuman-minuman biasa. Nah, tapi kalau legen ini sudah berubah menjadi yang namanya toa misalnya, nah itu sudah beda lagi hukumnya. Kalau kita minum bukan rasa manis atau rasa kecut lagi yang kita temukan, tapi rasa, ya saya nggak tahu karena saya juga belum pernah minum. Yang jelas kalau toaknya itu diminum bisa membuat orang geliung-geliung seperti ini, memabukkan seperti itu. Nah, meskipun tidak disebutkan innamat tua'u ya, sungguhnya tua. Di Al-Qur'an tidak ada kata tua. Atau misalnya arak. Kalau arak itu terbuat dari tape misalnya, atau sake dari Jepang ya, innamas sake, innamal arak, tidak ada di Al-Qur'an. Tapi karena dia sama-sama memabukkan, maka hukumnya pun disamakan dengan khamr. Ya, jadi dari sini anak-anak kita bisa menerapkan 4 rukun tadi ya. Yang pertama kita cari al-aslu, mana al-aslunya? Oke, boleh komentar di kolom komentar yang menyimak. Mana asalnya? Perkara asalnya itu mana? Ya, silakan, saya tunggu. Jadi itu kan kasusnya pertama ya, meminum khamr. Apa hukumnya? Memabukkan. Ya. Apa sebabnya? Karena minum khamr ya. Hukumnya apa? Bukan memabukkan hukumnya. Hukumnya haram ya. Apa ilahnya? Kenapa khamr ini diharamkan? Khamr ini diharamkan karena dia memabukkan. Nah, hukum far'unya apa? Nabid. Ya, nabid tadi. Atau kita gampang, atau kita cari contoh lain misalnya toa. Ya, toa itu berarti far'unya. Jadi al-aslu di situ adalah syurbul khamr, minum khamr. Kemudian al-far'unya adalah syurbu at-tuwa, ya, minum toa. Lalu hukum asalnya apa? At-tahrim, haram. Nah, kemudian rukun berikutnya yaitu ilahnya apa? Ilahnya adalah al-iskar, karena memabukkan. Jadi asalnya khamr, hukumnya haram, ilahnya memabukkan. Maka hukum far'unya atau far'unya tadi, toaknya tadi, hukum meminum toa, nah disamakan dengan hukum minum khamr. Ya, minum toa itu far'unya. Kemudian hukum far'unya apa? Hukum far'unya mengikuti khamr, haram karena dia sama-sama memabukkan ya. Saya rasa jelas ya. Untuk contoh yang pertama jelas. Baik, kita berlanjut ke contoh yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dibuka anak-anak halaman berikutnya 49. La yarithul qatilu al-maqtul. La yarithul qatil al-maqtulah. Rasulullah bersabda, la yarithul qatil. Seorang pembunuh itu tidak bisa, yarith itu artinya menerima warisan, al-maqtulah dari orang yang dia bunuh. Qad fahimal mujtahidu bi annal illata hiya isti'jalu syai'i qabla waqtihi fayu'aqabu bihirmanihi. Nah, qad fahimal mujtahid, mujtahid memahami
bi annal illah, bahwasannya illah atau sebab kenapa tadi ya orang yang membunuh itu terhalang dari menerima warisan. Apa sebabnya? Hiya istijalus syai'i qabla waqtihi. Dia terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya datang. Jadi dia itu ini kasusnya kalau yang membunuh itu adalah ahli waris ya. Kalau yang membunuh bukan ahli waris ya tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya ya dengan hadis ini. Yang dimaksud di hadis ini adalah ahli waris yang membunuh pewaris ya, ahli waris yang membunuh orang yang akan mewarisi. Dia kan mungkin bayangan dia, kalau dia saya bunuh, kalau pewaris saya bunuh, maka otomatis hartanya akan menjadi milik saya karena saya ahli warisnya, kan seperti itu ya. Jadi sebab dia tidak mendapatkan warisan adalah isti'jalus syai'i qabla waqti, dia terburu-buru sebelum waktunya datang. Jadi warisan itu baru bisa dibagikan kalau sudah ya, kalau sudah apa? Kalau sudah waktunya ya. Tapi dia buru-buru belum waktunya dapat warisan, ingin mendapatkan warisan. Lalu apa balasannya? Fayu'aqabu bihirmanihi, maka dia dihukum bihirmanihi dengan diharamkan mendapatkan warisan. Nah, apa kiasnya? Ini perkara aslinya ya. Jadi perkara aslinya adalah membunuh pewaris. Nah, ini sebentar sebelum kita lanjut. Jadi anak-anak, ini ada istilah yang harus kita pahami. Ini istilah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tidak ada masalah, tapi kalau bahasa Indonesia sering ada masalah ya. Jadi ahli waris itu adalah orang yang menerima warisan. Misalnya ada seorang ayah meninggal, kemudian punya anak, maka anaknya disebut dengan ahli waris. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-warith. Ya, al-warith. Ya, jelas ya? Ahli waris orang yang menerima warisan. Lalu pewaris itu orang yang memberikan warisan. Berarti yang dimaksud pewaris adalah orang yang sudah meninggal ya, atau istilah lain al-muwarrith atau al-maurus juga bisa ya, al-muwarrith. Orang yang menerima, orang yang memberikan warisan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi hadisnya jelas, dalilnya la yarithul qatilul maqtul. Orang yang membunuh, atau kalau kita terjemahkan secara maknawi, seorang ahli waris yang membunuh orang yang, atau seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya itu tidak berhak menerima warisan. La yarithul qatilul maqtula. Seorang ahli waris tidak berhak menerima warisan kalau dia membunuh pewarisnya. Nah, jadi di sini asalnya mana? Asalnya adalah hukum membunuh ahli waris. Hukum membunuh pewaris. Ya, hukum ahli waris yang membunuh pewaris. Nah, kemudian far'nya mana? Far'nya belum ya, setelah ini far'nya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah tadi yu'aqabu bihirmanihi. Hukumnya dia tidak berhak mendapatkan warisan ya. Jadi jelas, pertama orang yang, atau asalnya adalah seorang ahli waris yang membunuh pewaris, hukumnya tidak mendapatkan warisan. Apa sebabnya? Tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Nah, kita lihat cabangnya, far'nya ya. Fatuqasul wasiyatu alal irthi, yakni biman ilmu silahu al-qatil minal wasiyati, kama yumna'ul warithul qatili au qatilu minal irthi. Sekali lagi, fatuqasul wasiyatu alal irthi, maka dikiaskan wasiat alal irth, bagi ahli waris. Alal irth dalam masalah waris, dalam masalah waris, yakni biman ilmu silahu, yaitu ya kiasnya sebagaimana orang seorang ahli waris dihukum tidak mendapatkan warisan karena dia membunuh pewarisnya ya, maka di sini disebutkan biman ilmu silahu al-qatil minal wasiyah ya, dengan
melarang al-musilahu al-qatil, seorang penerima wasiat yang membunuh, al-qatil yang membunuh, berarti membunuh orang yang akan memberikan wasiat, ya, minal wasiyah kama yumnaul warisul qatil minal irthi, sebagaimana terhalang al warith al qatil minal irthi, ahli waris al qatil yang membunuh pewarisnya dari warisan. Nah, maka anak-anak kiasnya adalah sebagaimana seorang ahli waris yang mendapatkan hukuman tidak mendapatkan warisan, ya, karena apa? Ilahnya karena dia terburu-buru. Maka ini berlaku juga pada kasus orang yang mendapatkan wasiat, atau dalam bahasa Arab al-musilahu. Orang yang mendapatkan wasiat, ya, seorang yang mendapatkan wasiat, kok ternyata dia membunuh orang yang memberi wasiat, maka dia juga haram mendapatkan wasiat tersebut. Alasannya karena manis tak jala syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmani, yaitu dalil apa? Kaidah fikihnya, ya. Atau kalau di sini istijalus syai'i qabla waqtihi, karena dia tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu yang belum waktunya. Nah, jadi itu adalah contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, dan saya rasa contohnya di sini cukup jelas, ya. Contoh kedua tadi tentang masalah waris dan wasiat. Ini mungkin ada sedikit perlu kita perjelas, ya. Apa perbedaan antara wasiat dan warisan? Nah, ini pertanyaan dari saya. Silakan. Saya ingin ada yang berkomentar. Coba ada yang ingin berkomentar di kolom komentar. Ada yang tahu bedanya antara wasiat dan warisan? Kalau di pelajaran Faraid insya Allah sudah diajarkan, ya, terkait apa bedanya wasiat dan warisan. Saya tunggu. Silakan kalau ada yang ingin memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan saya, ya. Apa bedanya antara wasiat dan warisan? Ada jawaban? Silakan. Ya, saya tunggu, ya. Ada waktu sekitar 5 menit lagi. Insyaallah jam 11 kita selesai, ya. Belum ada jawaban ternyata. Baik. Jadi bedanya antara wasiat dan warisan, kalau warisan itu sudah ditentukan oleh Allah, atau sudah secara tekstual ditentukan secara dalil orang-orang yang mendapatkan warisan, ya. Orang yang mendapatkan warisan, mulai dari ada yang dia tidak bisa dihalangi oleh siapapun, ada yang dia bisa dihalangi sebagian, ya. Ada juga yang dia dapat warisan kalau tidak terhalang oleh orang lain, ya. Ya, misalnya ada anak, kemudian ayah, ibu, lalu saudara, ya, saudara laki-laki, seayah, saudara laki-laki kandung, ya, dan lain-lain. Jadi kalau warisan itu jelas, ya, orang-orangnya jelas. Kalau kita diperinci itu ada sekitar 22 orang, 22 pihak, ya, yang berhak mendapatkan warisan. Nah, wasiat itu boleh diberikan, tapi syaratnya pertama di luar orang tadi, di luar ahli waris. Jadi kalau ada seorang ayah meninggal, tidak boleh mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal mobil saya ini saya wasiatkan untuk anak saya, tidak boleh. Karena apa? Karena anak adalah ahli waris dia, ya. Atau kalau nanti saya meninggal, rumah ini saya wasiatkan, saya berikan kepada saudara saya, tidak boleh, ya. Karena apa? Karena nanti saudara ada hitungannya sendiri. Nah, wasiat ini baru bisa diberikan bagi orang yang tidak mendapatkan warisan, ya. Jadi di luar pihak-pihak yang mendapatkan warisan diberikan wasiat. Misalnya ada orang, ya, selama dia sakit, dia dirawat oleh siapa, ya? Misalnya oleh keluarga yang dia tidak termasuk ahli waris, ya, keluarga yang tidak termasuk ahli waris misalnya, ya. Kemudian kalau keluarga misalnya taruhlah siapa, ya, keluarga yang tidak termasuk ahli waris,
banyak ya, keluarga yang tidak termasuk ahli waris. Kemudian atau supaya lebih gampang, orang lain itu ya, orang lain. Dia dirawat oleh orang lain, dia dirawat oleh seorang perawat. Kemudian menjelang ajalnya dia mengatakan, anakku, karena kamu sudah merawat aku selama aku sakit, nanti kalau saya meninggal saya berikan sebagian harta saya untukmu, ya saya wasiatkan sebagian hartaku untukmu. Nah itu namanya wasiat. Lalu wasiat yang kedua syaratnya adalah tidak boleh melebihi sepertiga hartanya, ya. Dibatasi jumlahnya. Misalnya seorang memiliki harta 120 juta contohnya, meninggalkan harta sebanyak 120 juta, maka maksimal yang bisa dia wasiatkan itu hanya sepertiganya, berarti hanya maksimal 40 juta. 40 juta itu banyak ya. Maka Rasulullah menyebut wasulusu katsir, sepertiga itu banyak. Nah, jadi itu perbedaan antara wasiat dan warisan. Nah, baik anak-anak sekalian, saya rasa cukup jelas ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kias. Pertama, definisi kias tadi ya adalah ilhaqu waqi'atin ghairi mansusatin ala hukmiha biwaqi'atin mansusatin ala hukmiha lishtirakihima fi illatil hukm, yaitu menyamakan antara perkara yang ghairi mansus ala hukmiha, yang tidak disebutkan secara tekstual hukumnya, kepada perkara yang sudah disebutkan secara tekstual hukumnya, karena ada kesamaan illah di antara keduanya, ya. Ada kesamaan sebab hukum antara keduanya. Nah, rukun kias ada berapa tadi? 1 atau 3? 4 ya. Yang pertama asal ya, asal atau perkara asal atau perkara yang ada hukumnya. Kedua far', perkara yang tidak disebutkan hukumnya. Lalu ketiga hukum asal. Lalu keempat adalah illah ya, sebab hukum. Nah, contohnya seperti kita bahas baru saja, ada 2 yang disebutkan di kitab ini. Yang pertama tentang keharaman khamr ya. Jadi asalnya adalah hukum atau meminum khamr, kemudian far'unya adalah minuman selain khamr ya. Kemudian atau minum nabid di sini disebutkan. Lalu hukum asalnya adalah haram, kemudian ilahnya karena memabukkan. Lalu yang kedua tentang wasiat ya, asalnya adalah membunuh pewaris ya, ahli waris yang membunuh pewaris. Kemudian far'unya adalah seorang yang menerima wasiat membunuh orang yang memberi dia wasiat. Kemudian hukum asalnya adalah tidak mendapatkan warisan. Kemudian ilahnya adalah karena tergesa-gesa. Maka hukum far'unya sama. Hukum far'unya adalah dia tidak mendapatkan wasiat. Baik, saya rasa cukup demikian. Ini masih ada sedikit waktu, lewat sedikit ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Bagi yang menyimak materi kita hari ini. Jadi kita hari ini membahas tentang definisi kias, rukun kias, dan juga tentang contoh. Baik, ada pertanyaan. Afwan, boleh diulangi pengertian kias? Baik, pengertian kias tadi ya. Kias adalah menyamakan antara permasalahan yang disebutkan hukumnya secara tekstual, maksudnya hukumnya disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah atau ijma ya, dengan perkara menyamakan perkara yang tidak disebutkan ya, menyamakan perkara yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual dengan perkara yang disebutkan hukumnya secara tekstual karena ada kesamaan illah ya. Jelas? Nah, itu definisi kias ya, definisi kias. Jelas ya? Jadi lagi illah yaitu ilhaqu waqi'atin ghairi mansusah, menyamakan perkara yang tidak disebutkan secara tekstual ala hukmiha asyar'i ya, hukum syar'inya biwaqi'atin. Nah, itu tadi saya jelaskan di awal ya, ghairinya yang kedua itu dihapus, ghairinya biwaqi'atin mansusatin ya, dengan perkara yang disebutkan secara tekstual ala hukmiha
pada hukumnya lishtirakihima fi illatil hukum, karena ada kesamaan illah antara keduanya. Nah, baik, silahkan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Baik, namanya tidak ada ya. Kalau ingin ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dilanjutkan di grup. Dan jangan lupa tugasnya ya. Tadi tugasnya sudah saya share. Tugasnya adalah membuat 5 pertanyaan dari apa yang saya jelaskan tadi. Dari awal, boleh dari tadi saya kan menjelaskan tentang hukum usul fikih atau definisi usul fikih ya. Kemudian menjelaskan definisi kias, lalu menjelaskan contoh-contohnya dan rukun-rukunnya. Baik, demikian anak-anak kegiatan belajar mengajar online kita pada hari ini. Nah, ini subhanallah, ini sudah ada yang sudah langsung ngirim tugas ya. Baik, yang lain saya tunggu nanti sampai jam berapa ini? Ya, jam 5 ya. Jam 5 sore. Nanti saya tunggu sampai jam 5 sore. Silakan dikirimkan tugas yang sudah saya share di grup. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.